Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Philadelphia, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, dalam kita tetap bersuka cita, meskipun kita masih beribadah secara online, tetapi di dalam ibadah tengah minggu ini, kita mau bawa segenap kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama akan tundukkan kepala, kita akan mulai ibadah sore hari ini. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini, semua oleh karena kebaikan-Mu. Sore hari ini Bapa, kembali kami akan mengikuti ibadah tengah minggu di bulan Juli ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini, dan kami diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa mengikuti ibadah ini, meskipun di rumah masing-masing, tetapi tidak menghilangkan sukacita kami di dalam kami beribadah. Kalau ada pekerjaan dari sini hati yang mencoba bisa konsentrasi kami di dalam kami beribadah, kami kawan menjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Engkau Allah semesta alam. Sore hari ini kami rindu Tuhan menerima kebenaran firman-Mu,
Membuka hati kami menerima dengan sukacita firman-Mu sore hari ini. Memberkati Oma Romeo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai kehidupan beliau menjadi alat-Mu, menjadi tangan Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, bersukacita di mana Tuhan masih ada bersama dengan kita. Kita sore hari ini akan belajar bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Kita sudah mengerti semua cerita ini, tetapi firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberkati kita, mengingatkan kita kembali di mana kita ada di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus benar-benar mengerti apa yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya baca perlahan dan kita sama-sama menyimak firman Tuhan pada sore hari ini. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mereka mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu terbalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk mengangkat, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Puji Tuhan. Dalam firman Tuhan saya berikan tema pada sore hari ini, kesalahan yang tidak diampuni. Dan kita sebagai manusia biasa, seringkali kita melakukan kesalahan. Entah itu di dalam keluarga, entah sama sesama kita, atau terlebih kepada Tuhan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Firman Tuhan boleh mengingatkan
mengingatkan kita kembali di dalam firman Tuhan atau di dalam firman-Nya, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengatakan ada dua kesalahan ya, yang dibuat oleh manusia. Manusia dikatakan yang pertama adalah kesalahan yang bisa diampuni, tetapi ada juga satu lagi kesalahan yang tidak dapat diampuni, tidak diampuni. Kita melihat satu contoh dulu di dalam Markus pasal yang ketiga. Markus pasalnya yang ketiga ayat 28 sampai dengan 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ya. Dari sebuah contoh dikatakan ada kesalahan yang bisa diampuni dan kesalahan yang tidak diampuni. Dalam perikop tadi yang sudah kita baca antara Ananias dan Safira, di situ kita melihat ada 4 kesalahan ya, yang saya catat. Yang pertama ayatnya yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Yang pertama, kesalahan yang pertama, mereka menahan setengah persembahan mereka kepada Tuhan. Ya, tidak diberikan semua tetapi separuh. Yang kedua, ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Yang kedua, memberi hati dikuasai iblis. Firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat itu dikatakan mengingatkan kepada kita. Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-27. Efesus 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita di mana kita ada di tengah-tengah dunia yang terus bertambah-tambah dengan kejahatan. Kita melihat iblis bekerja siang malam, ya, ingin menjatuhkan kita anak-anak Tuhan, ingin menguasai setiap hati daripada anak-anak Tuhan. Maka itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, walaupun hanya sedikit saja kita buka untuk iblis, maka dia akan menguasai seluruhnya. Kesalahan yang ketiga, ayatnya yang ke-3b. Kita kembali ke Kisah Para Rasul. Ayatnya yang ke-3b, selanjutnya kita baca. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Yang ketiga, berdusta kepada Roh Kudus. Jadi hati-hati di dalam kita berbicara, ya, mengucapkan suatu ucapan, jangan sampai kita dikatakan berdusta kepada Roh Kudus. Ya. Ananias dan Safira ini semua sepakat di dalam kejahatan. Yang keempat, ayat yang ke-8 dan 9, tetap menutupi atau menyembunyikan dosa. Ya. Ayatnya yang ke-8 dan 9. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Jadi sepakat, karena kita boleh sepakat sehati di
di dalam kebenaran. Jangan sampai dalam kejahatan kita sepakat. Suami istri sepakat melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tapi itu firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang baik. Kita melihat akibatnya kalau kita sepakat kita berbuat dosa, kita sengaja berbuat dosa, ada akibat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Yesaya pasalnya yang ke-63. Yesaya 63 ayatnya yang ke-10. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi hati-hati sekali kita hidup di akhir zaman ini. Kita boleh melihat iblis bekerja di mana-mana tempat, siang malam, terus ingin menjatuhkan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan terus boleh menuntun kita, membimbing kita untuk kita dapat melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-31 dan 32. Injil Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi firman Tuhan sungguh tegas ya kepada kita semua yang ada benar-benar di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat-Nya pada sore hari ini. Segala puji hormat bagi Engkau Bapa di surga. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Kalau Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kami tahu kami ada di hari-hari Tuhan terakhir menjelang Engkau datang kembali ke dalam dunia ini. Kami boleh melihat iblis bekerja di mana-mana tempat Bapa. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu tetap menguasai kami. Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kami. Tuntun kami, bimbing kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu, melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang beribadah pada sore hari ini, dimanapun mereka beribadah Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami, boleh membawa jemaat Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh dalam melayani Engkau, menanti kedatangan-Mu, hidup kudus, hidup benar, hidup melakukan firman-Mu. Kami percaya saat Engkau datang, kami akan bertemu, kami akan jumpa dengan Engkau, dan kami akan masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau ampuni kami segala kekurangan, kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja Bapa. Engkau ampuni kami pada sore hari ini, telah kami boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau ampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan akhir ibadah kami sore hari ini. Di
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang jadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.